Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maria Ufrifa yang akan bertugas sebagai moderator hari ini dalam diskusi diseminasi budaya positif oleh Bapak Haris Hansari, calon guru penggerak angkatan 9 ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Purwani selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Kebon Bawang 01. Kepada Ibu Endang Purwani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera buat kita semua, yang mana kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melihat aksi nyata budaya positif dari Pak Haris CGP Angkatan 9. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua sudah diberi nikmat sehat dan dapat berkumpul di sini pada hari ini tanggal 27 Oktober 2023. Kita semua Bapak dan Ibu Guru akan melihat aksi nyata budaya positif yang akan Pak Haris bawakan. Baiklah, untuk itu untuk acara ini saya buka dengan sama-sama membaca basmalah. Semoga acara kita, acara Pak Haris lancar sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya Pak Haris silakan. Baiklah, terima kasih untuk Bu Endang Purwani. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi budaya positif, diseminasi budaya positif oleh Bapak Haris Hansari. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endang selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Kebon Bawang 01. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebon Bawang 01. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sebelum kita mulai, saya menjelaskan, kita breaking dulu ya. Jadi nanti saya Bapak Ibu punya angka satu-satu. Jadi kalau angkanya genap, kalau disebutkan angkanya harus bilang yang genap yes. Kalau ganjil oke. Oke, kita mulai dari langsung aja hitung ya. Oke. Kalau genap apa?
Yes. Seperti ini contohnya. Coba aja. Oh, coba Bu Nini bilang saya satu dulu. Saya ganjil ya. Oke, 3. Saya sebutkan selanjutnya. Bebas. Dan saya dulu, saya langsung menunjuk angka berapa ya. Berarti dari 1 sampai berapa terakhir? 14. Udah paham ya? Kita coba. Genap, yes. Nah, tanya ini nomor yang siap ya? 8. Fokus lagi ya, fokus, kita fokus, oke. Ulangi, fokus. Oke, fokus ya. Fokus. Dia ini nomor berapa? Oke. Oke, siap ya. Fokus. Konsentrasi. Oke, siap, fokus. 12. Nah, fokus, oke. Konsentrasi. Oke. 9. Yes, 1. Oke. Lagi. 4. Oke, 1. Sebutin. Yes, 7. Oke, 12. Diem aja, ini 13 diem aja, 13 diem. 13. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang menang Mayati. Apa menangnya? DJ. Madija sabar ya. Orang
tangannya bertubi-tubi. Langsung ya, kita kembali ke diseminasi budaya positif aksi nyata saya modul 1.4. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar kata-kata budaya positif. Jadi, apa tanggapan Bapak Ibu mengenai budaya positif ini? Silakan yang mau menanggapi. Boleh Bapak Ibu. Pasti kita udah sering mendengar budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat kita tularkan kepada yang lain. Oke, sangat benar sekali ya. Ada lagi dari Bapak Ibu, boleh? Boleh Bapak Ibu. Ya, Mbak Didi, Pak. Budaya positif biasanya lawannya pasti budaya negatif. Iya, benar. Jangan sampai lah sebuah melayang. Oleh sebab itu kita harus membudidayakan budaya positif. Oke, bagus, luar biasa Mbak Didi. Tepuk tangan dulu. Oh, dari Pak Ari, boleh. Terima kasih Pak Adis. Kalau menurut pendapat saya budaya positif adalah kegiatan ataupun pembiasaan yang dilakukan untuk membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik. Itu saja singkat. Terima kasih Pak Adis. Ya, luar biasa jawaban dari Pak Ari. Tepuk tangannya buat Pak Ari, Bu Endang dan Pak Didi. Berarti budaya positif ini Bapak Ibu untuk kita menuntun murid atau siswa ke yang lebih baik. Terus selanjutnya di sini ada ya, di sini Ibu Siwi sebagai fasilitator saya dari Jogja, dan PP saya Bu Asma, dan kepala sekolah kita bersama Bapak Prapto Yuno. Oke, selanjutnya ini Bu, ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Saya akan mencoba menjelaskan yang pertama Bapak Ibu ya, perubahan paradigma belajar. Pasti kita kalau udah paradigma belajar ini, ya, perubahan paradigma belajar ini, itu biasanya kita menemukan dua kalimat, yaitu pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Boleh Bapak Ibu ada pendapatnya mengenai yang dua hal tadi? Boleh, silakan. Silakan Bapak. Pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Silakan Bapak Ibu. Iya. Apa penjelasannya? Penjelasan dan tanggapannya. Yang berpusat pada guru biasanya itu satu arah berarti ya. Jadi dia hanya guru itu menjelaskan, menerangkan yang memang notabene dia hanya menargetkan pembelajaran sampai di mana. Nah, kalau yang berpusat pada murid biasanya itu ada macam-macam model pembelajaran yang diterapkan. Bisa melalui diskusi, kerja kelompok, itu berpusat pada murid kalau di kelas ya. Biasanya sih kalau untuk pembelajaran sekarang tuh lebih bagusnya itu dua arah, artinya berpusat pada guru dari awal pelajaran boleh, tapi setelah
pelajaran itu masuk setengah, artinya sudah mulai 15 atau 20 menit, kita langsung berpusat pada murid agar lebih kondisional gitu loh itunya. Secara keseluruhan sih seperti itu ya pada Pak Hansari. Oke, luar biasa jawaban dan pendapat dari Bukit. Belum aja dia udah bisa menjelaskan pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Boleh ada tanggapan dari guru lain? Boleh? Silakan. Silakan dari Bu Yayu boleh? Nggak apa-apa Bu Yayu, kita diskusi aja. Silakan. Pembelajaran berpusat pada guru. Berarti saya tambahkan, benar kata Bu Tina, pembelajaran berpusat pada guru seperti kita zaman dulu ya, yang masih kita mengambil metode lama yaitu metode ceramah. Jadi guru itu yang memberikan segala materi. Guru itu yang menjejalkan anak-anak supaya bisa, tetapi biar anak itu bisa difokuskan untuk pada nilai materi, tetapi belum tahu bagaimana anak itu merasa terbebani atau itu guru tidak tahu karena berpusatnya pada guru. Jadi semua apapun materi pembelajaran itu semua diberikan oleh guru yang menurut saya. Dan pembelajaran kepada berpusat kepada murid yang metode sekarang ini adalah sangat luar biasa ya. Pembelajaran ini siswa belajar untuk aktif. Apapun keinginan mereka, karakter mereka, kelebihan mereka kita tuangkan, kita gali, itu berpusat pada murid. Ya seperti itu yang menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yayu. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Yayu. Benar sekali Bapak Ibu ya, dari yang disampaikan Bu Tina dengan Bu Yayu. Kita itu belajar jangan melakukan satu arah, gitu Bapak Ibu. Jangan kita itu mentransfer ilmu. Alhamdulillah di Kebun Bawang 01 ini kita udah banyak menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Karena apa Bapak Ibu? Menurut teori dari William Glasser, pembelajaran paradigma baru merupakan rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan diri untuk perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi udah jelas Bapak Ibu ya, berdiferensiasi berarti sebelum kita memulai pembelajaran kita harus tahu dulu di dalam kelas itu keadaannya, memetakannya dulu. Walaupun jumlah anak kita itu, apalagi di Kebun Bawang ini ada yang 32, itu nggak akan sama. Jadi kita harus berdiferensiasi, berinovasi untuk memberikan apa yang mereka inginkan, jangan apa yang kita inginkan. Gitu Bapak Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang kita ketahui yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Alhamdulillah di SDN Kebun Bawang kita sudah terapkan hal yang seperti itu. Lanjut, berkebinekaan global. Nah, gimana maksudnya Bapak Ibu berkebinekaan global? Yaitu seperti sudah kita ketahui, kita itu saling berbudaya, beragam. Kita ini banyak. Jadi kita harus jangan satu arah untuk memberikan informasi kepada murid kita. Terus lanjut bergotong royong. Bergotong royong ini benar Bapak Ibu, bergotong royong ini kita bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, saling bekerja sama dan berkolaborasi seperti yang sering Bapak bilang ya, apa di dia? Berkolaborasi. Terus kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Lanjut next. Ya. Nah, di sini lanjut Bapak Ibu.
Bagaimana seseorang berubah dari paradigma stimulus respon dan kepada pendekatan teori kontrol. Ini jadi kita menginginkan murid itu yang mempunyai motivasi diri. Jadi sehingga dia bisa lebih baik lagi dan melakukan hal-hal yang baik, yang lebih untuk perkembangan kemampuan mereka. Yang pertama yaitu stimulus respon, yang menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Ya Bapak Ibu, dulu ya guru-guru kita dulu itu menurut Stephen Covey ini hanya memakai stimulus respon. Ya, realitanya kebutuhan kita sama. Nah itu dulu Bapak Ibu ya, menurut penelitian dari Stephen ini. Tapi yang sekarang kenyataannya realita kita itu berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda. Ada anak yang belajarnya audio, visual dan kinestetik ya. Nah, jadi terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, tetapi menurut teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita ini mempunyai gambaran yang berbeda. Tidak ada yang sama Bapak Ibu. Jadi kita menuangkan kepada murid, pembelajaran kita harus berdiferensiasi. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami, kita berusaha memahami. Ya kalau kita mencoba mengubah itu nggak akan bisa. Kita harus sama-sama mencoba berusaha memahami. Kita mencoba memahami murid kita, siswa kita. Terus lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini Bapak Ibu, setiap anak melakukan kesalahan itu dalam teori kontrol itu tidak boleh langsung dimarahi. Pasti mereka mempunyai tujuan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik itu menuntun dan mengembalikan identitas dirinya. Bagaimana dia itu tahu dengan kesalahannya tanpa kita melakukan hukuman. Nah, kita kembalikan identitas dirinya. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Itu Bapak Ibu kira-kira. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini Bapak Ibu, maksud pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yaitu diiming-imingi dengan reward, hadiah. Kalau kamu melakukan itu nanti Bapak kasih ini, Ibu kasih ini. Itu menurut stimulus respon itu pembelajaran yang lama. Yang sebenarnya sekarang seperti ini teorinya. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kita itu berinovasi dengan pilihan-pilihan yang bisa mereka senangi, yang mereka mau. Gitu Bapak Ibu. Dan lanjut, bermode berpikir menang kalah. Nah ini. Terus kalau menurut teori kontrolnya,
model berpikir menang-menang. Nah, ini. Maksudnya Bapak Ibu ini, ketika anak melakukan kesalahan, itu tidak langsung dimarahi. Jadi solusinya gimana Bapak Ibu? Yang mana menang? Gimana dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan solusi dari dirinya, kita yang menuntun dari belakang. Bagaimana Anda memperbaiki diri Anda, tetapi kita sebagai guru menuntun dia. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu untuk model berpikiran menang-menang. Terus lanjut, udah Bapak Ibu ya, teori kontrol dan stimulus respon. Ini. Disiplin positif. Boleh Bapak Ibu ada tanggapannya mengenai disiplin positif ini? Silakan. Sebelum kita lanjut menjelaskannya. Boleh? Menurut saya disiplin positif itu salah satu pendekatan dari guru terhadap untuk membangun karakter anak tanpa memberikan hukuman atau stimulus hadir. Oke, bagus jawabannya ya, Miss Hendri, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu boleh menambahkan? Bapak Ibu, itu yang lagi PPG coba. Oke. Itu yang PPG Inal Maisisa. Menurut pendapat saya, Haris, disiplin positif berarti anak tersebut timbul dari rasa dirinya. Maksudnya dia menyadari bahwa hal-hal yang dilakukan itu bisa membuat atau menumbuhkan kesadaran tadi. Jadi dia timbul rasa sadar sendiri sehingga dia bisa menerapkan disiplin ya, tanpa paksaan. Ya, dia tanpa paksaan timbul dari dalam dirinya. Itu aja yang harus bikin nama. Oke, terima kasih Bapak Ari. Luar biasa, benar sekali Bapak Ibu ya. Kita biasanya di lingkungan sekolah, apabila kita menyampaikan disiplin, itu anak-anak murid ya langsung menganggap itu sebuah peraturan. Asal pasti ada kata disiplin, pasti ada ujung-ujungnya peraturan. Sebenarnya itu adalah pernyataan yang salah. Yang sebenarnya itu menurut Diane Gosen ini dari bahasa Latin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, ya, yang disipolnya berarti murid. Maka lahirlah disiplin positif, merupakan strategi pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah dan menumbuhkan rasa kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita belum tahu Bapak Ibu ya. Kita ini umpamanya contoh anak-anak pas waktu apel pagi itu langsung baris berpakaian lengkap, dasi, topi. Apakah dia itu udah termasuk disiplin? Itu kita belum tahu Bapak Ibu. Apa dia karena ada takutnya hukuman atau kesadaran dirinya? Karena apa? Kita masih menerapkan apabila ada anak yang tidak berpakaian lengkap, itu masih ada yang maju ke depan. Ya. Jadi penerapan itu masih ada, sehingga kita tidak bisa mengatakan anak itu disiplin. Bisa jadi karena keterpaksaan, karena takut ke depan. Tetapi kita lihat sudah jauh-jauh hari ini mengenai apel pagi. Sebelum kita bariskan mereka udah di lapangan semua. Itu sangat luar biasa. Kita berarti perlahan-lahan untuk mengubah siswa kita. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Di lingkungan sekolah itu banyak yang
melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Yang pertama yaitu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu yang tahu apakah anak ini melakukan hal yang baik itu karena menghindari hukuman atau dengan kesadaran dirinya. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak ini seumpamanya melakukan hal yang baik ya di kelas. Apakah itu karena kita inginkan sesuatu hadiah? Nah, makanya dia berbuat yang baik. Jadi itu belum dikatakan dengan motivasi diri yang positif. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Boleh Bapak Ibu, ada yang nomor 3 ini boleh bisa ada yang menanggapi? Silakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu gimana Bapak Ibu? Boleh? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, yang pertama itu menghindari hukuman karena dia takut dihukum mungkin. Kayak olahraga disuruh lari. Ya. Nih, kok kamu telat disuruh jongkok dan gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan imbalan. Jadi ini yang dia reward sehingga dia melakukan hal yang baik. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang bagaimana Bapak Ibu maksudnya? Boleh Bapak Ibu mengasih tanggapannya? Oke, Bu Yayu silakan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menurut pendapat saya, seseorang itu termotivasi karena cita-cita atau keinginan mereka yang dituju. Jadi timbul dari diri sendiri. Dia punya motivasi ada seperti anak yang siswa yang ibaratnya dia punya motivasi saya harus sukses. Ketika keinginan diri sendiri sudah tertanam pada siswa tersebut tanpa ada punishment ataupun ada penghargaan terhadap dirinya, dia tidak merasa seperti itu, tetapi keinginan dari dalam dirinya sendiri dia udah punya karakter. Jadi motivasi yang terbentuk adalah motivasi yang di dalam dirinya dia punya cita-cita saya harus jadi orang sukses, maka motivasi itu timbul dari dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain ataupun penghargaan dari orang lain. Bahkan hukuman itu tidak ada, tapi dari dirinya sendiri. Seperti itu yang saya maksud. Terima kasih Bu Yayu, luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong buat Bu Yayu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, itu sangat benar sekali yang dibilang Bu Yayu. Ketika kita di dalam kelas, ya, kita mengasih tugas nih kepada murid. Tahu kepala sekolah memanggil kita, contoh, Bu Yayu kantor dulu, ada urusan. Jadi Bu Yayu akan meninggalkan kelas tersebut dengan tugas yang telah Bu berikan. Tahu-tahu setelah selesai, Bu Yayu kembali ke kelas Bu Yayu. Dan apabila melihat anak mengerjakan tugasnya dan tidak keluyuran kemana-mana, itu berarti dia udah menjadi menghargai diri sendiri, memiliki motivasi dirinya sendiri. Nah, seperti itu gambaran contohnya Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Oke. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Hukuman. Boleh Bapak Ibu jelaskan itu, ada pendapat mengenai hukuman ini apa? Boleh Bapak Ibu silakan. Siapa yang mau berpendapat silakan mengenai hukuman ini. Apa sih hukuman ini? Boleh. Hukuman adalah tindakan
yang diberikan kepada seseorang jika seorang itu melakukan kesalahan. Oke, luar biasa, Bu. Terima kasih Nova. Luar biasa. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi A. Lanjut. A ya. 100 buat Mami. Membersihkan coret-coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi itu A. Itu udah gurunya udah bagus sekali semua. Murid diminta untuk ustaz 20 kali. Lupa ya. Buku. Bertiga. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Apa? Hukuman ya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lanjut, Bu Pak. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa Bapak Ibu? Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kan ini tidak diizinkan. Mana Bapak Ibu? Ayo. Boleh? Dia bukan gurunya, tapi dia guru piket gitu. Kalau gurunya baru konsekuensi. Oke, boleh dikasih tanggapan langsung aja Bu Tin. Kalau misalnya konsekuensi itu kalau gurunya langsung, karena ini dia guru piket, artinya kan secara spontan dia kan melihat nih ada yang berantem gitu kan. Nah, secara hukumannya oleh guru piket itu ya sudah suruh duduk saja di pinggir itu, karena itu tidak ada kesepakatan yang di antara guru dan murid gitu. Kalau konsekuensi itu kan kita bicarakan dulu kan berarti. Kalau ini kan secara spontan aja anak ini, ibu guru ini melihat ada perkelahian sama anak gitu ya. Jadi secara spontan itu dari guru lagi. Karena itu notabene bukan gurunya dia gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Iya. Ada lagi tanggapan dari guru lain boleh? Boleh? Bu Tiwi, oke Bu Tiwi, Bu Tiwi. Tadi Bu Tiwi, ditunggu-tunggu suaranya Bu Tiwi. Suara emasnya mana Bu Tiwi? Nanti loh Bu. Ya kalau menurut saya ya, kalau hukuman itu modelnya fisik. Sedangkan kalau yang konsekuensi
Yang kebalikannya bukan visi yang di apa? Yang ini ke dianya gitulah. Yang dikasih tonton. Ya itu Pak Arus. Oke, itu tanggapan dari Bu Tiwi. Ada lagi dari yang lain? Oh ya, Bu Nika silakan, Bu Nika. Bu Ina boleh. Silakan Bu Ina tanggapannya. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sanksi yang diberikan apabila terlihat anak itu apabila diberikan pada peserta didik, anak itu melakukan kesalahan yang melampaui batas. Nah, kalau konsekuensi adalah kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawab setelah dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nah, konsekuensinya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dia. Seandainya dia menyadari bahwa konsekuensinya yang dilakukan peserta didik ini salah. Perbedaannya di situ. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya sesuai dengan penjelasannya masing-masing. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Karena terlambat menit untuk pelajaran. PJOK. Itu hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Oh, Oke, lanjut Bu Ulfa. Ini Bapak Ibu. Restitusi. Mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, murid mencari solusi untuk masalah mereka. Yang ketiga, menguatkan karakter murid. Terus yang keempat, yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Nanti dijelaskan di slide yang berikutnya. Lanjut Bu Ulfa. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu boleh ada tanggapannya, silakan. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya nggak apa-apa. Iya boleh kan diskusi. Kalau peraturan itu seperti mengikat, artinya hanya satu pihak yang memberikan peraturan, tetapi yang pihak lain harus mengikuti, gitu kan? Jadi secara itu harus mengikat. Kalau keyakinan itu ada musyawarah atau mufakat yang dilakukan, misalnya kayak peraturan-peraturan di sekolah, di kelasnya kita berdiskusi dengan murid-murid, gitu, dengan apa sih punishment yang harus dilakukan jika ada seseorang yang melanggar apa seperti itu. Kalau peraturan itu lebih ke mengikat, artinya si guru ini sudah punya packaging untuk memberikan punishment sama anak, gitu, sedangkan anak itu belum mengerti apa yang bakal dia perbuat, kesalahan apa yang di kelas. Makanya kalau menurut saya keyakinan itu berarti yang dua pihaknya menyetujui, gitu, terlibat dua pihak antara guru dan murid itu menyetujui, artinya keyakinan kelas. Kalau untuk hukuman itu seperti ya itu terikat aja, itu peraturan tuh yang diikat oleh gurunya kepada murid, itu bedanya. Oke, terima kasih Bu Tina. Tepuk tangan buat Bu Tina dong. Boleh dari yang lain silakan. Kenapa tidak kayak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Wow, ini dituntut Bu Nika. Silakan. Mungkin menambahkan sedikit, kalau keperaturan kelas itu mungkin lebih kepada gurunya yang membuat peraturan. Nah, siswa hanya tinggal mengikuti, seperti tadi yang Bu Tina bilang bahwa itu lebih mengikat. Tapi biasanya kalau saya membuatnya kesepakatan kelas, Pak, di kelas. Jadi kami bersepakat apa saja nih kesepakatan yang harus dipatuhi oleh kami, saya guru dan anak-anak. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya buat Bu Nika dong. Oke, Bu Yayu. Ini calon angkatan 10, alhamdulillah. Menurut saya peraturan Menurut
saya peraturan dan keyakinan itu sama-sama mengikat, tetapi perbedaannya menurut saya sama-sama mengikat. Sama-sama mengikat karena kalau peraturan, benar kata Bu Nike, peraturan itu dibuat ketika guru itu keinginan guru, peraturan anak-anak harus seperti ini, tidak boleh seperti ini. Itu hanya peraturan sanksi yang diberikan oleh guru. Sedangkan keyakinan adalah hampir sama seperti kesepakatan kelas. Keyakinan itu lebih kuat daripada peraturan menurut pendapat saya, karena kita yakin bersama-sama membuat kesepakatan itu dengan secara, misalnya anak mau apa nih? Apabila kalian datang terlambat, apa yang akan kalian lakukan? Jadi mereka udah sadar diri. Baik, saya begini Bu. Oke, kita catat baik-baik di papan tulis. Itu sama. Terus apalagi yang ingin kalian inginkan? Apabila kelas tidak bersih, apa yang akan dilakukan? Kita sama-sama bekerja sama, memberitahu satu sama lain. Itu seperti kesepakatan atau keyakinan yang lebih kuat daripada peraturan. Karena kalau peraturan, guru sendiri yang membuat atas keinginan guru, tetapi keyakinan lebih kuat atau namanya kesepakatan bersama. Seperti itu, sama-sama terikat menurut saya. Tetapi ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan lebih menuju kebersamaan, sedangkan keperaturan hanya perorangan yang membuat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bu Yayu. Ya, boleh Bu Ina, silakan Bu Ina. Kita saling sharing aja ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya keyakinan itu keikhlasan. Jadi metode yang ditanamkan untuk membangkitkan motivasi. Yakin nggak gitu, ikhlas nggak? Jadi sesuatu keikhlasan yang memotivasi. Apabila kita tanamkan pada peserta didik, jadi motivasi yang akan kita tumbuhkan pada anak didik kita untuk menjadi baik, tetap motivasi gitu. Nah, keyakinan dengan apa tadi? Hukum, peraturan. Kalau peraturan itu mengikat artinya memang udah disepakati dari awal, tidak boleh begini, aturannya harus gini gitu. Jadi anak itu terikat dengan aturan-aturan yang diberlakukan dari komitmen awal. Nah, disitulah bedanya. Oke, terima kasih Bu Inal. Tepuk tangannya buat Bu Inal. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya yang telah disampaikan Bu Inal, Bu Yayu, Bu Nike, Bu Tina. Itu keyakinan itu adalah keyakinan kesepakatan yang dua arah, ya, bukan satu arah. Contoh seperti ini Bapak Ibu contohnya ya. Ketika kita nih, saya contohin Bu Tinel. Kenapa Bu Tinel mengendarai motor itu pakai helm? Enggak, kenapa? Kenapa Bu Tinel itu memakai helm? Takut ditilang. Takut ditilang polisi. Ada lagi yang lain? Hah? Melindungi kepala kalau kecelakaan. Takut kecelakaan melindungi kepala. Ada lagi? Panas. Ya, ada lagi? Oke. Benar Bapak Ibu ya. Kalau di situ kita lihat itu kembali ke motivasi diri kita. Kita berarti kalau sumpamanya Bu Tina tadi karena takut ditilang, itu motivasi dari eksternalnya ya. Kalau motivasi dari internalnya apa Bapak Ibu? Takut kecelakaan, kena panas, seperti itu Bapak Ibu. Karena bukan takut karena ada sanksinya. Kembali lagi ke motivasi diri. Apakah dia melakukan hal tersebut? Apakah ada dari luar, paksaan dari luar, atau dari dalam dirinya? Seperti itu Bapak Ibu contohnya. Terus nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Ini Bapak Ibu ya, contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal ini seperti ini Bapak Ibu.
kita mungkin namanya aja yang baru, tapi kita udah melakukan semuanya di Kebun Bawang 1 ini udah kita lakukan. Contoh, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Profil pelajar Pancasila, berketuhanan, ya, berkebinekaan global, gotong royong. Nah, itu semuanya nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita ambil dari situ untuk keyakinan kelas kita. Dan semua sekolah ya sekarang itu harus membuat, walaupun Kebun Bawang udah buat kesepakatan kelas ya, tetapi baru digaungkan dari luar, harus mempunyai keyakinan kelas. Alhamdulillah di Kebun Bawang ini sudah terlaksana keyakinan kelasnya. Lanjut, yaitu baik tersirat maupun tersurat. Nah, ini dengan murid siswa menyampaikan keyakinannya, apa sih peraturannya ini, apa sih keyakinan kelasnya ini. Nah, dia beraninya memunculkan idenya itu dari post-it atau kertas kecil, disampaikannya kepada wali kelas. Seperti ini Bu, saya nggak berani mengemukakannya, tapi melalui post-it dia bisa melakukannya. Terus pernyataannya itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya Bapak Ibu, nah, seperti kita ketahui kalimat positif ini seperti ini Bapak Ibu. Mungkin udah tahu ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu positif atau kalimat negatif? Positif. Positif apa negatif? Itu buanglah sampah pada tempatnya. Itu positif apa negatif? Ya. Maksud di sini Bapak Ibu ya, itu sangat berbeda sekali. Pernyataan kalimat positif di sini maksudnya Bapak Ibu ini, kita mengubah kata itu lebih ke positif. Seperti contoh, jagalah kebersihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi kalimat positifnya itu contohnya seperti itu, jagalah kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak ada kata-kata jangan, tidak. Nah, jadi kita harus memperhalus bahasanya menjadi kalimat positif. Terus yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini kata-katanya itu yang mengerti, dipahami. Ya, kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu, kita bikin di situ tidak boleh ada katanya yang namanya perundungan. Terkadang siswa ini nggak mengerti apa itu perundungan. Nah, itu yang nggak boleh Bapak Ibu. Kecuali mereka udah mengetahuinya. Lanjut, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa kita terapkan di sekolah, jangan yang tidak bisa diterapkan di sekolah. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih mempersempit gerakan kita. Terus lanjut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ajak semua murid untuk melakukan menyampaikan ide-idenya mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat. Boleh lewat kegiatan curahan pendapat, bersedia meninjau kembali ini. Kita harus meninjau terus Bapak Ibu keyakinan kelas yang telah kita buat dari waktu ke waktu. Karena apa? Setiap anak melakukan kesalahan, kita akan kembali lagi mengingatkan mereka itu ke keyakinan kelasnya yang telah kita sepakati. Umpamanya ada yang berantem atau yang membuang sampah sembarangan waktu temannya lagi piket. Jadi kita harus menyampaikan kepada murid itu keyakinan kelas kita itu tidak seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu contohnya. Lanjut Bapak. Ini prosedurnya Bapak Ibu ya. Udah tahu Bapak Ibu lah. Mengenai pembuatan keyakinan kelas. Boleh mencurahkan pendapat, mencatat masukan dari kertas poster, mengubah bentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut.
Ini kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser nih, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu yang memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau sekolah kita yang harus bagaimana yang telah diterapkan di sekolah kita peraturannya. Boleh? Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Boleh Bapak Ibu ada yang berpendapat apa sih ini yang kebutuhan untuk bertahan hidup ini di lingkungan sekolah? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menanggapi? Oke, saya coba satu ya dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Nanti Bapak Ibu lanjut yang 2, 3, 4, 5. Boleh kita sering aja Bapak Ibu. Tidak ada yang salah. Oke, kebutuhannya itu yang pertama tempat tinggal, makan, rasa aman. Contoh seperti ini. Ada siswa kita yang sampai di sekolah itu cuma tidur-tiduran, ya. Terus dia nggak mau banyak berkomunikasi atau membuat hal-hal yang aneh. Kita tidak boleh melakukan hukuman. Apakah sudah kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi? Nah, itu yang harus kita tanya. Bisa jadi dia itu belum makan berangkat sekolah, atau rumahnya kebanjiran, atau mungkin di dalam rumahnya ada suatu yang masalah yang besar, sehingga dia itu di sekolah tidak mengikuti arahan dari kita. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang. Ya maksudnya Ibu, restitusi mengarahkan murid untuk menjadi disiplin positif serta merubah diri setelah membuat sesuatu kesalahan. Restitusi di sini bukan suatu untuk menebus kesalahan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah mereka itu dengan solusinya dari mereka, kita yang menuntun di situ. Lanjut, Bu Pak. 5 posisi kontrol pada diri manusia: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Bapak Ibu, dari 5 posisi ini, kira-kira kita sebagai guru udah di posisi yang mana? Silakan Bapak Ibu. Apakah kita penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Boleh pilih. Kita ini udah di posisi mana? Kita sudah tahap kita Ya. gitu. Ya, kita udah di tahap. Bukan sesuai dengan proses, artinya nggak sesuai Kita dengan sebagai situasi, guru gitu kan. sudah di ya. Apa kita masih di tahap penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, manajer? Ya Bapak bilang manajer itu mengatur keuangan gitu. Ya boleh. Sekarang sudah ada? Sudah dipilih? Sudah dipilih. Penghukum, siapa penghukum? Ya. Pembuat merasa bersalah. Apakah kita pernah melakukan hal seperti ini? Pembuat merasa bersalah pada murid? Pernah. Teman? Pernah. Pemantau? Ya. Manajer? Manajer ini sering ya? Dalam arti kata lain. Oke, manajer ini untuk tahap sekarang, karena melihat kondisi anak-anak sekarang, karena mungkin dia sudah terlalu lama di rumah 2 tahun, jadi ada dampak yang memang sangat terlihat anak-anak ini. Meski sudah beberapa tahun yang lalu COVID itu sudah hilang, artinya sudah berlalu, cuman kan kita memotivasi anak itu
butuh dengan kerja keras, artinya harus jadi pemantau. Pemantau itu dalam kata arti bukan berarti dia melihat, tapi dengan memantau itu kita ada rasa aware, artinya rasa peduli sama anak-anak, karena anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan 2 atau 4 tahun ke belakang. Selain dari kondisi gadget atau elektronik yang memang sekarang sudah luar biasa maju, kita harusnya ada, kalau saya sendiri saya memang sudah ada di tahap pemantau. Pemantau itu kan harus melihat anak-anak, cara dia untuk bergaul mungkin dari sebatas di lingkungan sekolah atau kelas. Setelah jadi pemantau, mungkin saya sudah menyadari saya sebagai manajer di kelas, artinya mengatur anak ini bagaimana caranya agar bisa mungkin dalam posisi pembelajaran agar bisa memenuhi target. Kan manajer seperti itu ya, ke sales-salesnya kalau di perusahaan. Jadi kita sebagai manajer di anak-anak ya memang harus ada target yang dicapai oleh anak-anak tersebut. Menurut saya seperti itu ya. Terima kasih Bu Tina. Sekarang kita coba tonton videonya ya, bagaimana penghukum, pembuat merasa bersalah. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu penghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi membuat rasa bersalah. Seperti apa Bapak Ibu? Silakan ya. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, itu maksudnya pembuat merasa bersalah itu diri dia. Dia akan menyendiri sendirinya murid itu karena telah melakukan hal yang membuat gurunya itu dimarahi oleh kepala sekolah, bisa jadi jantungan. Dia akan menyendiri dengan sendirinya, menjadi tertekan, bukan malah menjadi lebih bagus. Murid itu lanjut, Bu Pak. posisi sebagai teman seperti ini Bapak Ibu. Lagi.
Ada apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu sebagai teman ya, mengajak murid itu, siswa itu, kita menjelaskan itu sambil tersenyum, ketawa, nggak ada rasa kita itu sebagai guru. Nah, jadi menganggap kita dengan siswa itu kayak berteman. Nah, itu ternyata tidak sesuai dengan budaya positif. Lanjut, Bu Iva. Belum, baru jam berapa? Pemantau ya, pemantau. Nah, ini yang pemantau Bapak Ibu. Pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus pergi sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Bagaimana Bapak Ibu posisi manajer ini? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, kembali yang tadi. Ya, manajer tadi Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Walaupun begitu susahnya kita merubah suatu murid, nah, tergantung dari kitanya lagi. Harus berusaha semaksimal mungkin ya Bu. Ya. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Aris, yang kamu jadi itu bagaimana juga? Ini mohon masalahnya betul-betul. Ya. Sesuai dengan keyakinan kelas kita yaitu kalimat positifnya apa tadi Bapak Ibu telah disampaikan, saling menghormati.
Yang kedua yang dia sebut tadi saling menghargai. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini nama Terakhir Bapak Ibu ya, karena segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Kayak gini gambarannya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, terus menanyakan keyakinannya. Nah, langkah pertama ya Bapak Ibu, apabila anak melakukan kesalahan atau kayak tadi ribut sama temannya, kita harus mempunyai namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitasnya dulu. Mencari siapa, bukan mencari siapa yang salah. Itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, jadi umpamanya yang kemarin kan saya contohnya kan bukan langsung menyalahkan dia, cari dulu kenapa permasalahannya. Sebabnya apa? Iya benar Bu Ani. Terus lanjut, saya juga kita mencontohkan kepada murid. Bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, kesalahan Bapak pernah lakukan, tetapi ada tetapinya, ya. Sehingga dia tidak merasa dia aja yang salah. Oh berarti pernah merasa salah. Gitu. Berarti mencoba mengakui kesalahannya. Terus lanjut, kita lanjut dengan strategi selanjutnya itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti ada sesuatu yang membuat kamu melakukan hal yang seperti itu. Kenapa kamu memarahi dia? Kenapa kamu membentak dia? Kenapa kamu menendang dia? Ditanya dulu Bapak Ibu, jangan langsung melakukan menghukum murid tersebut. Tanya dulu permasalahannya apa? Kenapa dia menendang temannya tersebut? Pasti ada sesuatu. Lanjut, kamu ini kita kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, ya. Sikap dia nggak diterima nggak menerima karena dia melakukan hal tersebut, ada sesuatu dari temannya yang melakukan kesalahan kepada dirinya. Dia boleh mempertahankan hal seperti itu, nggak menerima yang dilakukan temannya. Tetapi kita harus menambah hal sikap yang baru. Sikap yang baru ini yaitu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat tadi. Makanya Bapak Ibu semuanya itu berjalan harus dengan adanya keyakinan kelas. Alhamdulillah di Pon Bawang 01 keyakinan kelas itu mungkin bahasanya aja Bapak Ibu ya. Kayak Bu Nika tadi apa namanya Bu Nika? Kesepakatan kelas oleh Bapak Ibu. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah ini kita kembalikan kepada murid tersebut. Apa yang telah kita kesepakati anak-anak. Terus setelah dia menyebutkan saling menghargai, kan itu Bapak Ibu ya, saling menghormati, iya, jujur, seperti itu Bapak Ibu. Terus lanjut, kamu mau menjadi yang seperti apa? Kita kembalikan kepada dirinya. Mau jadi seperti apa? Kamu mau seperti apa? Nah, dengan keyakinan kelas ini, kamu mau melakukan perubahan seperti apa? Nah, nanti dia akan melakukan hal yang sesuai dengan keyakinan yang telah kita lakukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Thank you. Saya kembalikan lagi para moderator. Baiklah, demikianlah kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Kesimpulannya adalah budaya positif guru penggerak menekankan pentingnya guru untuk menjadi penggerak bagi budaya positif di sekolah. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Demikianlah diskusi hari ini.